Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para ikhwan dan akhwat yang kami muliakan, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di majelis ilmu walaupun melalui rekaman video secara online. Semoga tidak mengurangi semangat para ikhwan dan akhwat di rumah. Dan Masya Allah, luar biasa sekali apabila para ikhwan dan akhwat mampu sabar mendengarkan kajian ya di depan laptop, di depan handphone, kemudian baca kitab. Nah, itu lebih berat daripada belajar langsung di depan syekh atau guru atau ustadz. Karena apa? Karena tentu lebih banyak godaannya, terus kemudian fokusnya lebih berat ya dibanding belajar langsung. Tapi insya Allah al-ajr biqadril masyaqqah. Nah, salah satu yang menentukan amal di samping niat itu sulit atau tidaknya, berat atau ringannya. Nah, insya Allah di samping keikhlasan, para ikhwan dan akhwat mendapatkan pahala yang lebih banyak untuk bisa nuntut ilmu walaupun secara online, walaupun tidak semudah apabila belajar secara langsung. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan majelis-majelis kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas di bab al-makki wal madani, ilmu tentang makkiyah dan madaniyah. Baik. Seperti biasa, al-muallif itu atau penulis memberikan muqaddimah. Setelah muqaddimah kita akan membahas inayatul ulama bil makki wal madani, yaitu perhatian para ulama berkaitan dengan ilmu makki dan al madani. Terus kemudian juga kita akan membahas tentang fawaid al-ilm bil makki wal madani, faidah atau keuntungan yang kita dapatkan apabila kita mengetahui ilmu makki dan al-madani. Terus kemudian juga kita akan belajar tentang perbedaan ma'rifatul makki wal madani wa bayani al-farqi bainahuma, pengetahuan tentang makki dan madani dan juga perbedaan antara keduanya. Selanjutnya kita juga akan belajar di akhir mumayyizat al-makki wal madani, kekhususan makki dan al-madani. Bismillah. نبدأ. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رب العالمين. Kita akan masuk ke muqaddimah al-makki wal madani. Nah, biasanya kalau muqaddimah ini ya menjelaskan tentang pentingnya ilmu makki dan madani. Baik, karenanya kami akan membahas hanya mungkin 2 paragraf. تولى الأمم اهتمامها البالغ بالمحافظة على تراثها الفكري ومقومات حضاراتها، والأمة الإسلامية أحرزت قصب السبق في عنايتها بتراث الرسالة المحمدية التي شرفت بها الإنسانية جمعا. Telah mengambil langkah para umat-umat berkaitan dengan perhatiannya yang begitu besar dalam menjaga turathiha al-fikri, yaitu warisan pemikiran, wa muqawwimati hadaratiha, dan juga elemen-elemen dari peradabannya. Wal ummah al-islamiyah, dan umat Islam itu telah memulai lebih dahulu fi inayatiha, dalam menjaga turath ar-risalah al-muhammadiyah, warisan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati syarafat biha al-insaniyatu jam'a, yang mendapatkan kemuliaan dengannya semua umat manusia. Liannaha laysat risalatu ilmin aw islahin yuhaddidu al-ihtimama biha mada qabulil aqli laha wa istijabatan nas ilaiha. Karena sesungguhnya risalah Nabi Muhammad laysat risalata ilmin aw islahin, bukanlah risalah ilmu atau perbaikan, yuhaddidul ihtimamu biha, yang ukuran untuk memperhatikan terhadap risalah tersebut itu tidak ditentukan
mada qabulil aqli, sejauh mana akal itu menerima, wastijabatin nasi ilaiha, dan juga penerimaan dari manusia kepadanya. Wa inna, maka tetapi. Nah, jadi maksud dari muqaddimah ini ya, risalah Nabi Muhammad SAW bukan sekedar ilmu perbaikan yang ukuran diterima atau pentingnya itu bergantung penerimaan manusia, bukan hanya itu, tetapi lebih dari itu. Wa innama hiya fawqa zadiha al-fikri wa ususiha al-islahiyah, tetapi dia adalah fawqa zadiha al-fikri, di atas bekal pemikirannya dan juga asas-asas perbaikannya. Dia adalah dinun yukhamiru al-albab wa yamtaziju bihabbatil qulub, adalah agama yang masuk ke dalam hati dan juga bercampur dengan habbatil qulub. Habbat itu artinya biji-bijian kalau secara letter, tetapi maksudnya ya dengan hati. Fanajidu a'lam al-huda minas sahaba wa tabi'in wa man ba'dahum yadbituna manazila al-Quran ayatan dhabtan yuhaddidu az-zaman wal makan. Maka kita mendapati bendera-bendera petunjuk dari para sahabat, artinya para sahabat dan tabi'in itu yadbituna manazil al-Quran. Mereka itu benar-benar dhabat itu artinya hafal dan juga tahu dengan baik tempat-tempat diturunkannya Al-Quran, ayat per ayat, dhabtan, di mana yang diperhatikan yuhaddidu az-zaman wal makan, menentukan waktu dan tempat diturunkannya Al-Quran. Nah, ini muqaddimah. Setelahnya boleh dibaca untuk memperluas wawasan kosakata dalam belajar membaca kitab. Ini penting sekali. Semakin banyak kita mengerti kosakata, maka semakin banyak ilmu dan juga semakin mudah dalam mempelajari ilmu ini dan juga ilmu yang lainnya apabila basisnya bahasa Arab. Baik. Nah, muqaddimah yang ada dalam kitab ini itu cukup saya baca sampai batas tadi. Artinya apa? Ya, tidak mempengaruhi secara signifikan pemahaman terhadap fikih ini seperti biasa. Kita masuk ke dari pembahasan. Halaman selanjutnya, inayat ulama bil makki wal madani tilati dzalik wa fawaidihi. Coba judul. Oke, kalau sudah dapat kita lanjut. Perhatian ulama dengan Makki dan Madani wa amthilati dzalik, dan juga permisalannya. Nanti dikasih misal. Wa fawaidihi, dan juga faidahnya. Berarti di sini akan dijelaskan 3 hal. Itu pertama perhatian ulama, terus permisalannya terhadap Makki dan Madani, terus faidahnya. Wa qad ana ulama bitahqiq Makki Madani ayatan, telah memperhatikan para ulama dan dengan Makki dan dengan perhatian yang tinggi. Fatata'u al-Quran ayatan, maka mereka memperhatikan Al-Quran ayat per ayat. Wasuratan, surat per surat, ditertibiha wifqa nuzuliha, untuk mentertibkannya sesuai dengan turunnya. Mura'ina fi dzalika az-zaman wal makan wal khitab, seraya untuk memperhatikan tempat, waktu dan tempat, wal khitab, dan juga kepada siapa ayat tersebut diturunkan atau diutarakan. La yaktafuna bi zamanin nuzul, mereka tidak mencukupkan hanya pada waktu turunnya, wala bi makani, dan tidak pula tempatnya. Bal yajma'una baina zaman wal makan wal khitab, tetapi mereka mengumpulkan antara waktu, tempat, dan juga kepada siapa diarahkan ayat tersebut. Wa huwa tahdid, itu tentuan yang itu teliti, yu'ti lil bahith al-munsif, memberikan kepada peneliti yang munsif itu yang objektif, suratan, gambaran li tahqiqil ilmi, untuk mendapatkan ilmu fi ilmi al-makki, dan ilmu makki wal madani dan madani, wa huwa sya'nu ulama'ina, dan ini adalah
perkara ulama-ulama kita fi tanawulihim dalam kajian mereka lima bahithil Quran al-ukhra, dalam bahasan Al-Quran yang lain. Masya Allah. Jadi dalam paragraf ini kita diberitahu bahwasannya ulama begitu memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan surat-suratnya, kemudian memperhatikan kapan turunnya, di mana turunnya, dan kepada siapa ini disampaikan. Innahu juhdun kabirun ay yatatabba'a al-bahithu manazil al-wahyi fi jami'i marahilihi wa yatanawalu ayatil al-Qur'an al-Karim fayu'ayyinu waqta nuzuliha wa yuhaddidu makaniha. Itu adalah juhdun kabir, usaha yang begitu besar. Ay yatatabba'a al-bahith, di mana peneliti itu memperhatikan satu persatu dalam jami'i marahilihi, semua tingkatan marhalahnya atau waktunya atau tahapannya, dan membahas ayat-ayat Al-Quran Al-Karim tentu berkaitan dengan waktu turunnya dan juga menentukan tempatnya. Wa yadhummu ila dzalika adwabit al-qiyasiyah li uslubil khitab. Kemudian mereka juga menggabungkan terhadap dhawabit itu kaidah-kaidah qiyas li uslubil khitab, untuk terhadap pola atau uslub itu cara penyampaian al-khitab dalam khitab atau ayat yang disampaikan fiha padanya. Ahwa min qabilil makki am min qabilil madani, apakah uslub atau cara penyampaian itu adalah jenis makki atau madani. Nah, jadi khitab itu artinya begini, nanti kita belajar bahwasannya ada kekhasan dari ayat-ayat makki, ada kekhasan dari ayat madani dalam penyampaiannya. Masya Allah. Musta'inan bi mawdu' as-surah. Dengan apa mengetahuinya? Dengan tema yang dibahas dari surat awil ayat atau ayat. Ahwa minal mawdu'at allati irtakazat 'alaiha ad-da'wah al-islamiyah fi Makkah am minal mawdu'at allati irtakazat 'alaiha ad-da'wah fil Madinah. Gimana cara mengetahuinya? Ya, apakah tema tersebut adalah tema yang di mana dakwah Islam itu memperhatikan tema tersebut ketika dakwah di Mekah, dan tema yang berkaitan dengan tema yang disampaikan di dakwah Madinah. Jadi dakwah Mekah itu punya kekhasan berkaitan dengan tauhid, usul-usul akhlak, usul-usul syariat, dasar-dasar syariat. Adapun Madinah dia lebih ke pemaparan secara detail berkaitan dengan syariat. Nah, itu jadi bisa diketahui, nanti kita belajar. Baik. Wa idza ishtabaha al-amru 'ala al-bahith ila tawafur ad-dalail al-mukhtalifa rajjaha bainaha faja'ala ba'daha shabihan bima nazala fi Makkah wa ba'daha shabihan bima nazala fil Madinah. Apabila ishtabaha al-amr, menjadi ishtibah, artinya yashtabih itu menjadi tidak jelas, ya saya terjemahkan secara bebas. Apakah itu termasuk makki atau madani? Nah, maka rajjah itu artinya menentukan mana yang makki, mana yang madani. Jadi terkadang ada sebagian ayat ini ini kayak madani, ini kayak makki, maka ulama itu merajjah, memutuskan atau mempertimbangkan lebih kemana. Baik. Wa idza kanat al-ayat nazalat fi makanin thumma hamalaha ahadun min as-sahabah fawra nuzuliha liiblaghiha fi makan akhar dhabbata al-ulama hadha kadhalik faqalu ma humila min Makkah ila al-Madinah wa ma humila min al-Madinah ila Makkah. Dan kemudian apabila ada ayat turun di suatu tempat terus kemudian dibawa ke tempat lain, nah ini juga menjadi pembahasan lagi. Maka mereka mengatakan ini adalah yang dibawa dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah. Baik. Nah, untuk menyingkat kita lewatkan satu paragraf 2, 3. Nah, yang dijelaskan di paragraf tadi itu dibuat poin atau nuktah yang merangkum dengan secara lebih rapih. Baik.
Nah, ilmu-ilmu berkaitan dengan Makki al-Madani seperti apa? Baik. Wa ahammu al-anwa' allati yatadarasuha al-ulama fi hadzal mabhath. Dan macam-macam ilmu yang dipelajari oleh ulama pada pembahasan ini. Satu, ma nazala bi Makkah, apa-apa yang turun di Makkah. Wa ma nazala bil Madinah, apa-apa yang turun di Madinah. Makhtulifa fihi, apa-apa yang diperselisihkan, apakah dia itu turun di Mekah atau turun di Madinah. Yang keempat, al-ayat al-makkiyah fi suwar al-Madinah, ayat-ayat makkiyah yang ada di surat-surat Madaniyah. Jadi ayatnya makkiyah, tapi dia ada di antara surat yang surat itu Madaniyah, artinya kebanyakan ayatnya Madaniyah. Baik. Artinya ilmu Makki dan Madani tidak sesimpel yang kita bayangkan, oh ini Makkiyah Madaniyah, turun di Mekah, turun di Madinah, enggak gitu. Tetapi ketika kita belajar suatu ilmu, maka kita akan mendapati bahwasanya ternyata pembahasannya lebih dalam dan banyak macam-macam pembahasan. Jadi tidak perlu kaget. Al-ayat al-madaniyatu fi suwar al-makkiyah, ayat-ayat madaniyah tetapi ada di surat-surat makkiyah. Nah, lawan dari yang tadi. Kemudian ma nazala bi Makkah wa hukmuhu madani, apa-apa yang turun di Mekah dan hukumnya madani. Nanti ada contohnya. Ma nazala bil Madinah wa hukmuhu makki, apa-apa yang turun di Madinah tapi hukumnya makki. Ma yushbihu nuzulul makki fil madani, apa-apa yang mirip nuzulul makki fil madani, turunnya makki tapi di madani. Ma yushbihu nuzulul madani, apa-apa yang mirip dengan kriteria madani tapi dia ada di Mekah. Nanti contohnya ada dan itu menjadikan jelas maksudnya apa. Ma humila min Makkah ila Madinah, apa-apa yang dibawa dari Mekah ke Madinah, turun di Mekah dibawa ke Madinah. Ma humila minal Madinati ila Makkah, apa-apa yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Ma nazala lailan wa ma nazala naharan, apa-apa yang turun ketika malam dan apa-apa yang turun ketika siang. Ma nazala saifan wa ma nazala syitan, apa-apa yang turun ketika waktu musim panas dan apa-apa yang turun ketika musim dingin. Ma nazala fil hadar wa ma nazala fis safar, apa-apa yang turun ketika Nabi Muhammad sedang mukim tidak berpergian dan apa-apa yang turun ketika Nabi Muhammad SAW sedang safar. Menarik ya, jadi ilmu Makki Madani itu luas, pembahasannya ada 14. Kenapa harus sampai sedalam itu dibahas? Nanti kita akan belajar fawaid atau faidahnya, keuntungannya kalau kita tahu ilmu Makki dan Madani. Dan di Al-Quran sering kita misalnya buka surat apa gitu ya, misalnya surat Al-Baqarah, nah, di sampingnya ada di situ Madani, as-surah al-Madaniyah, surat Madani. Taib, fahadi anwa asasiyah, ini adalah macam-macam yang dasar. Yartakizu mihwaruha 'ala al-Makki wal Madani, walidha summiya hadha bi'ilmi al-Makki wal Madani. Yang kajiannya itu berpusat pada Makki dan Madani. Iya, walaupun 14, tapi kan membahasnya Makki dan Madani saja. Walidha summiya hadha bi'ilmi al-Makki wal Madani, karenanya disebut dengan ilmu Makki dan Madani. Baik, ada contoh nomor 1, 2, sama 3. Nah, artinya kita akan membahas amthilah, contoh apa-apa yang turun di Mekah, apa-apa yang turun di Madinah, ma nazala bil Madinah wa makhtulifa fihi, dan apa-apa yang diperselisihkan padanya. Amthilah itu ar-raqmu al-awwalu wa tsani wa tsalits, nomor 1, 2, dan 3. Aqrabu ma qila fi ti'dad as-suwar al-makkiyah wal madaniyah ila as-sihhati anna al-madani 20 surah. Ya, ini adalah pendapat yang paling dekat berkaitan dengan surat Makkiyah dan Madaniyah, dekat kepada apa? Kepada yang sahih, yang benar, bahwasannya annal madani, yang surat Madani itu 20 suratan, ada 20 surat. Surat apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, loncat. Al-An'am tidak disebutkan karena dia Makki. Al-Anfal, At-Taubah, terus kemudian Taubah, surat Yunus lewat.
terus surat Hud lewat. Nah, langsung loncat ke surat An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahana, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Talaq, At-Tahrim, An-Nasr. Wa anna al-mukhtalafa fihi ithnata suratan. Yang diperselisihkan ada 12 surah. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, At-Tatfif, Al-Mutaffifin maksudnya. Al-Qadr, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Wa anna ma siwa dzalik makki, dan selain adalah surat makki. Wa huwa ithnatan wa thamanuna surah, itu 82 surat. Nah, jadi kebanyakan surat itu makki karena memang Islam itu menjadikan dasar dari semua amal itu berkaitan dengan tauhid. Nah, itu yang ditanamkan dalam dakwah pertama dalam Islam. Fayakunu majmu'u suwaril Quran mi'atun wa arba'a asyrata surah, itu 114 surat. Baik, sekarang yang keempat, al-ayat al-makkiyah fi surah al-madaniyah, ayat-ayat makkiyah yang ada di surah al-madaniyah. La yuqsadu biwasfi surah bi annaha makkiyatan aw madaniyatan annaha bi ajma'iha kadzalik. Tidak dimaksudkan ketika ada pensifatan surah bahwasanya dia adalah makkiyah atau madaniyah, bahwasanya semuanya itu makkiyah atau semuanya madaniyah. Faqad yakunu fil makkiyati ba'du ayat madaniyatin. Bisa jadi ada di surat makkiyah, di dalamnya ada sebagian ayatnya madaniyah. Wa fil madaniyati ba'du ayatin makkiyah, dan ada di surat madaniyah di dalamnya ada sebagian surat makkiyah. Walakinnahu wasfun aghlabi, tapi hal tersebut adalah sifat yang aghlabi, secara umum. Hasba aktsari ayatiha, bergantung terhadap kebanyakan ayatnya. Walidza ya'ti fi tasmiyah, karenanya ada pada penamaannya suratu kadza makkiyah, surat ini makkiyah. Illa, kecuali ayat kadza fa innaha madaniyah, kecuali ayat fulan bahwasanya dia madaniyah. Wa suratu kadza madaniyah illa ayat kadza tayyib fa innaha makkiyah kama najidu dzalika fil masahif, sebagaimana ada di mushaf. Permisalannya ada suratul Anfal madaniyah, suratul Anfal madaniyah. Wastathna minha katsirun minal ulama, dan mengkhususkan atau mengecualikan, kebanyakan para ulama dari surah Al-Anfal yang madaniyah tadi. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Qala Muqatil nazalat di Makkah, berkata Muqatil, ayat tersebut nazalat turun di Makkah, karena artinya ketika orang-orang kafir itu membuat makar, liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka, untuk menangkapmu atau membunuhmu atau mengeluarkanmu. Nah, ini kan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, ya, turun di Mekah. Baik, nah, ini satu pembahasan, saya baca satu contoh. Jadi setelahnya silahkan dibaca. Ar-Raqmul Khamis, yang kelima, al-ayat al-madaniyah fi surah al-makkiyah, ayat madaniyah di surat-surat makkiyah. Contohnya apa? Di surat Al-An'am. Qala Ibnu Abbas nazalat di Makkah jumlatan wahidah, bahwasanya surat Al-An'am itu makkiyah, turun semuanya langsung semua. Semuanya juga makkiyah. Illa thalatha ayat, kecuali 3 ayat. Minha nazalat bil Madinah, ada yang turun di Madinah. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'a, sampai ayat yang 153. Nah, itu bisa dibaca. Itu berkaitan dengan hukum-hukum syariat, dan itu adalah ciri khas dari surat Al-Madani. Baik. Nomor 6. Ma nazala bi Makkah wa hukmuhu madani. Apa-apa yang turun di Mekah tapi hukumnya madani. Oke,
Contohnya apa? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Fa innaha nazalat bi Makkah yaumal fathi. Maka ayat tersebut turun di Mekah ketika yaumal fathi, ketika Fathu Makkah. Wahya madaniyah, dan ini adalah madani, lianna nazalat ba'da hijrah, karena turun setelah hijrah. Wal khitab fiha 'am, dan juga khitabnya ke semua umat manusia. Wa mithlu hadza li yusammiha al-ulama al-makkiyan kama la yusammunahu madaniyan ala wajhi ta'in. Kalau begini gimana? Maka ulama tidak mengatakan ini makki dan tidak juga mengatakan madani, tapi mengatakan ma nazala bi Makkah wa hukmuhu madani. Ini surat turunnya di Mekah dan hukumnya hukum madani. Nah, jadi oke, ada surat makki dan madani. Apakah sesimpel itu? Tidak. Ada istilah khusus ma nazala bi Makkah wa hukmuhu madani. Contohnya apa tadi? Surat tadi turun di Mekah, tetapi hukumnya hukum madani karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ini masuk ke al-alaqah ad-dawliyah, hukum internasional. Nah, ini ayat ini masya Allah ya. Jadi asasnya itu adalah antara bangsa dengan bangsa itu berkenalan, berteman, ya, bukan perang, seperti itu. Baik, masya Allah. Itu hukumnya madani walaupun turunnya di Mekah. Ma nazala bil Madinah wa hukmuhu madani. Nah, ada lagi nih ilmu makki dan madani. Tidak sederhana yang kita biasa dengar, hanya makki madani, enggak. Ada namanya yang turun di Madinah, hukumnya hukum makki. Surat apa? Mumtahanah. Fa innaha nazalat bil Madinah, turun di Madinah. Fahiya madinatun atau madaniyatun bi'tibaril makan. Dari segi tempatnya madaniyah. Walakin al-khitaba fi thanayaha tuwajjahu ila musyrik ahli Makkah. Wa mithlu hadha sadru surati Bara'ah nazala bil Madinah wal khitab fihi li musyriki ahli Makkah. Nah, kekhasan surat Makki itu adalah disampaikan kepada ayat-ayatnya untuk orang musyrik Mekah. Nah, baik, di hukumnya Makki. Akan tetapi ini surat turunnya di Madinah. Jadi turunnya di Madinah, tapi hukumnya, karakteristiknya adalah surat Makki, atau ayat-ayat Makki. Maka namanya nazala bil Madinati wa hukmuhu Makki. Kemudian raqam ats-tsamin, ma yushbihu nuzulul Makki fil Madani. Apa-apa yang yushbih, mirip dengan turunnya karakteristik Makki fi Madani, tapi dia turun di Madinah. Seperti apa ini? Wa ya'i al-ulama'u bihi ma kana fi suwar al-madaniyah min ayat ja'a uslubuha fi khasa'isihi wa tabi'ihi al-'am ala namt as-suwar al-makkiyah. Wa min amthilatihi qawluhu ta'ala fi surati Anfal wa hiya madaniyah. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فإن الاستعجال المشركين العذاب كان بمكة. Baik. Nah, wayai ulama, dan ulama itu memperhatikan atau artinya mendapati dan juga mengkaji bihi maka nafiswar, apa-apa yang ada di surat-surat madaniyah, min ayatin, dari ayat-ayat, ja uslubuha, datang penyampaiannya, fi saisihi, pada kekhususannya, wa tabi'ihi, dan juga karakteristiknya alamat suwar al-makkiyah, pada bentuk surat-surat makki. Nah, jadi suratnya surat madani. Oke, suratnya surat
madani. Terus kemudian cara penyampaiannya itu bentuknya makki. Nah, maka namanya ma yushbihu nuzulul makki, yaitu yang penyampaiannya mirip dengan atau sesuai dengan karakteristik makki tapi ada di surat madani. Oke. Ini beda dengan ma nazala bi Makkah wa hukmuhu madani. Yang kami pahami beda dari sisi apa? Di nomor 6. Nah, ayat yang dicontohkan itu turunnya di Mekah. Jadi tempat, ya, turunnya di Mekah. Terus kemudian penyampaiannya, karakteristiknya itu untuk atau karakteristiknya ada karakteristik penyampaian madani. Nah, baik. Kalau di sini berkaitan madaninya apa? Madaninya surah. Nomor 6 madaninya madani tempat. Turunnya di Mekah tapi hukumnya hukum madani. Hukumnya hukum madani. Kalau di sini adalah karakteristiknya Mekah tapi di surat yang dia kebanyakannya adalah surat-surat ayat-ayat madani. Baik. Ma yushbihu nuzulul madani fi Makki wa ya'i al-ulama atau wa ya'ni al-ulama, maksud dari para ulama bihi adalah ma yuqabilu an-naw' as-sabiq, yang awan dari yang sebelumnya. Wa yumaththiluna lahu qawlihi ta'ala fi suratin najmi, dan menggambarkannya adalah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam. Qala as-Suyuti, artinya orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish illa al-lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Fa innal fawahisha, bahwasanya fawahish ada kullu dzambin fihi had. Fawahish ada setiap dosa yang ada had. Had itu artinya hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran, seperti potong tangan dan seterusnya. Wal kabairu kullu dzambin aqibatuhu an-nar, dan kabair itu adalah setiap dosa yang balasannya adalah neraka. Wal lamam ma bainal al-haddaini min adz-dzunub, dan lamam adalah di antara keduanya dari dosa. Walam yakun bi Makkah haddun wala nahwahu, dan tidak ada di Mekah itu had dan tidak ada juga yang semisalnya. Nah, jadi karakteristiknya apa? Madani, tapi di surah Al-Makki. Kalau tadi nomor 8 yang mirip dengan karakteristik ayat Makki, ada di Makki. Nomor 7, manazala bil Madinah hukmuhu Makki, itu yang turun di Madinah, tempatnya di Madinah, tapi tempat ya, wa hukmuhu Makki, dan hukumnya adalah Makki. Mana nazala bi Makkah, yang turun di Mekah secara tempat tapi karakteristiknya madani. Jadi nomor 6, 7 itu berkaitan dengan tempat, nomor 8, 9 dia berkaitan dengan di antara surat-surat Makki atau madani. Baik, semoga bisa dipahami ya, amin ya rabbal alamin. Ma humila min Makkah ila Madinah, apa yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Seperti di sini di kisah ini diceritakan bahwasanya sabbih isma rabbikal a'la, akhraja al-Bukhari 'an al-Bara' ibn Azib qala awwalu man qadama alaina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Bara' bahwasanya yang pertama datang kepada kita adalah sahabat Nabi Mus'ab bin Umair wa ibnu Ummi Maktum, dan ibnu Ummi Maktum, faja'ala yuqri'anina, maka mereka membaca kepada kami Al-Qur'an. Thumma ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'ad, kemudian datang Ammar, Bilal dan Sa'ad. Thumma ja'a Umar bin Al-Khattab fi 20, kemudian datang Umar bin Al-Khattab. Thumma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farihahum bihi fama ja'a hatta qara'tu hatta quri'at, dibaca sabbih isma rabbikal a'la
في سور مثلها وهذا المعنى يصدق على كل ما حمله المهاجر من القرآن وعلموه الأنصار. Nah, jadi intinya kisah ini adalah surat Sabisma Rabbikal A'la turun di Mekah, kemudian dibawa ke Madinah. Ma humila min Makkah ila Madinah, apa yang dibawa dari Makkah ke Madinah. Ma humila minal Madinati ila Makkah, apa yang dibawa dari Madinah ke Makkah. Seperti surat Bara'ah. Nanti dibaca, turun di Madinah, kemudian dibawa oleh Ali bin Abi Thalib dan disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada penduduk Mekah. Ma nazala lailan wa ma nazala naharan, apa-apa yang turun ketika malam dan turun ketika siang. Ini mudah. Jadi yang agak perlu konsentrasi nomor 6, 7, 8, 9. Terus kemudian ma nazala saifan wa ma nazala syitaan, yang turun ketika musim saif panas, wa ma nazala syitaan, turun ketika musim dingin. Wa ma nazala fil hadar, dan apa-apa yang turun ketika Nabi Muhammad SAW muqim. Wa ma nazala fis safar, dan apa-apa yang turun ketika Nabi Muhammad SAW safar. Baik. Fawaidu al-ilmi bil makki wal madani, faidah atau apa yang kita bisa dapat kalau kita mengetahui makki dan madani, ilmu makki dan madani. Al-awwal, yang pertama, al-isti'anatu bihi fi tafsir al-Quran, membantu kita dalam menafsirkan Al-Quran. Fa inna ma'rifata mawaqi'in nuzul, sesungguhnya mengetahui tempat turunnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, tusa'idu, membantu ala fahmil ayat, dalam memahami ayat, wa tafsiriha, dan juga penafsirannya, tafsiran sahihan, tafsir yang benar. Wa in kanatil ibratu bi umumil lafzi la bi khusus as-sabab, walaupun al-ibrah yang diambil pemahamannya itu bi umum al-lafz, dengan lafaz umum, la bi khusus as-sabab, bukan dengan sabab khusus. Contohnya, maksudnya ayat ini apa? Contoh ada surat Al-Mujadilah, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum. Kemudian selanjutnya, maka faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Oke. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Nah, ayat ini berkaitan dengan salah satu sahabat Nabi yang dizihar. Zihar artinya suami ngomong gini, kamu seperti ibu saya. Nah, jadi tidak boleh digauli. Nah, hukumannya apa? Hukumannya adalah membebaskan budak. Sahabat Nabi tadi mengadukan penziharan adalah ulah, kalau tidak salah. Nah, hukumannya apa? Dari peristiwa tersebut, atau untuk menghilangkan dosa dari zihar, maka membebaskan budak. Nah, di sini al-ibratu bi umum al-lafz. Nah, jadi ibrah yang bisa kita ambil, hukum yang bisa kita ambil adalah dengan lafaznya yang umum, bukan dengan khususnya sebab. Kalau khususnya sebab berarti ayat tersebut hanya untuk khaulah. Enggak. Nah, para ulama mengatakan ayat tersebut untuk semua kaum muslimin. Nah, itu makna dari al-ibratu bi umumi al-lafzi la bi khusus as-sabab, dengan sabab yang khusus. Seperti juga peristiwa dituduhnya Ummul Mukminin, ibu kita semua, Aisyah radhiyallahu anha, dengan tuduhan yang begitu keji. Nah, saat itu maka turun surat berkaitan dengan hukum apa yang ditimpakan kepada orang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan keji. Nah, seperti itu ya. Baik, nah itu menjadi hukumnya umum untuk semua kaum muslimin, walaupun sebabnya adalah peristiwa tertuduhnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik, selanjutnya tadzawuqu asalib al-Quran wal istifadati minha fi uslub ad-da'wati ila Allah.
merasakan metodologi Quran dan juga pengambilan faidah dalam metodologi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna likulli maqamin maqalan, maka sesungguhnya di setiap tempat itu ada cara penyampaian yang khusus. Di Mekah, di Madinah, orangnya beda, tempatnya beda, maka penyampaiannya beda. Nah, Al-Quran seperti itu, Masya Allah. Wa mura'atu muqtadal hal min akhassi ma'ani al-balaghah. Memperhatikan keadaan itu adalah di antara yang paling penting dari makna-makna balaghah. Nah, seperti itu. Baik. Nah, jadi kita belajar tentang dakwah kalau kita mengetahui ilmu makki dan madani. Ini untuk siapa khitabnya? Apakah untuk orang umum, untuk ulama dan seterusnya. Al-wuquf 'ala as-sirah an-nabawiyyah min khilal al-ayat al-Qur'aniyah. Yaitu merenungi peristiwa dari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW dari ayat-ayat Al-Qur'aniyah. Fa inna tataba'al wahyu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayara tarikh da'wah bi ahdathiha fil ahdi al-makki wal madani منذ ba'dil wahyi hatta akhir ayatin nazalat. Sesungguhnya berkelanjutannya wahyu atas Rasulullah SAW itu mendampingi jalannya tarikh sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita bisa benar-benar memahami bagaimana sejarah Nabi dan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan mengetahui Makki dan Madani. Baik. Nah, tadi nomor 1 itu penting sekali. Karena orang kalau tahu Makki dan Madani nanti tahu mana ayat yang pertama, mana ayat yang selanjutnya. Kalau ayat pertama maka dia menjadi nasikh, ya selanjutnya mansukh. Nasikh itu yang menghapus, mansukh itu yang terhapus. Nah, nanti kita belajar contohnya walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyah. Nah, itu di surah Al-Baqarah dinasikh, dihapus oleh walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Jadi dulunya itu masa iddahnya kalau seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya 1 tahun, kemudian dinasikh menjadi 4 bulan 10 hari. Dengan apa mengetahuinya? Ya dengan Makki dan Madani. Baik. Ma'rifatul Makki wal Madani wa bayanu al-farqi bainahuma. Nah, sekarang kita mempelajari perbedaan antara Makki dan Madani. Nah, di sini ada muqaddimah tentang al-Makki wal Madani. Baik. Nah, di muqaddimah ma'rifatul Makki wal Madani wa bayani al-farqi bainahuma dari i'tamada al-ulama sampai 1 paragraf 2, 3. Nah, yang akhirnya wa tahqiq al-ilmi itu nanti dibahas di mumayyizat al-Makki wal Madani. Jadi terulang maka tidak saya bahas. Intinya sama. Sekarang kita akan membahas langsung al-farqu bainal Makki wal Madani, beda antara Makki dan Madani. Lil ulama'i fil farqi bainal Makki wal Madani 3 ara'in istilahiyah kullu ra'yin minha buniya ala i'tibarin khas. Ulama itu dalam membedakan Makki dan Madani mereka terbagi menjadi 3 pendapat. Jadi kalau sudah belajar ilmu agama secara mendalam harus terbiasa ada perbedaan pendapat para ulama. Nah, sehingga kita nggak kaget gitu ya apabila ada perbedaan dalam fikih kah, dalam tafsir kah, ila akhirih. Kullu ra'yin minha bunya ala i'tibar khas. Setiap pendapat itu dibangun atas i'tibar khas, atas pandangan dan juga cara penangkapan tertentu. Nah, jadi punya dasar berpikir. Al-awwalu i'tibaru zamanin nuzul. Yang pertama, Makki dan Madani itu menganggap atau yang dihitung
atau yang menjadi dasar penentuan Makki dan Madani adalah zaman an-nuzul, waktu turunnya. Fal Makki ma nazala qabla al-hijrah. Nah, garis bawah ini nih. Makki adalah yang turun sebelum hijrah. Wa in kana bi ghairi Makkah, walaupun tidak turun di Makkah. Wal Madani, dan Madani ma nazala ba'da al-hijrah. Wa in kana bi ghairi Madinah. Madani adalah yang turun setelah hijrah walaupun turunnya bukan di Madinah secara tempat. Fama nazala ba'da al-hijrati walau bi Makkah aw Arafah Madani. Apa-apa yang turun setelah hijrah walaupun di Mekah maupun di Arafah maka Madani. Kalladzi nazala 'amal fath, seperti yang turun pada tahun atau yaum amal fath, tahun pembebasan Makkah. Kaqaulihi ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nah, turunnya di Mekah di tengah-tengah Ka'bah. Nah, walaupun begitu maka dia di sini disebut Madani karena setelah hijrah. Ats-tsani i'tibaru makanin nuzul. Pendapat ini dasar berfikirnya adalah Makki dan Madani itu i'tibarnya atau dasar berfikirnya adalah makan an-nuzul, tempat turunnya Al-Qur'an. Fal Makki ma nazala bi Makkah, dan apa Makki adalah yang turun di Mekah, wa ma jawaraha, dan sekitarnya. Kamina, seperti Mina, wa Arafat, dan Arafat, wal Hudaybiyah, wal Madani, dan Madani ma nazala bil Madinah, apa-apa yang turun di Madinah, wa ma jawaraha, dan apa-apa yang sekitarnya. Ka Uhud wa Quba, seperti Uhud dan Quba. Wa yatarattabu ala hadzal ra'yi adami thanaiyatil qismati wa hasriha. Dan efek atau dampak dari pendapat ini itu pendapatnya tidak komprehensif. Fama nazala bil asfar, dan maka apa-apa yang turun di asfar dalam safar-safarnya Nabi Muhammad SAW, atau di Tabuk atau fi Baitil Maqdis, atau di Baitil Maqdis. Baitil Maqdis itu adalah istilah nabawi, istilah Nabi Muhammad SAW untuk Ardul Muqaddas. Ardul Muqaddas itu Masjidil Aqsa, sekitarnya, termasuk di dalamnya sedikit Gaza, termasuk di dalamnya juga sedikit dari Jordan. Baik. Fala yusamma Makkiyan wala Madaniyan. Ini enggak bisa disebut Makki dan Madani. Kama yatarattabu alaihi kadzalika annama nazala bi Makkah ba'da al-hijrah yakunu Makkiyan. Dan maka dampaknya juga apa-apa yang turun di Mekah setelah hijrah Mekah. Baik. Artinya muallif, penulis itu menganggap pendapat yang paling kuat adalah Makki dan Madani adalah yang berdasarkan waktu, bukan tempat. Baik. I'tibarul mukhatab, menganggap atau dasar berfikirnya Makki dan Madani itu dari siapa yang diajak berbicara atau siapa yang diarahkan kepadanya ayat Al-Quran. Fal Makki, adapun Makki, makana khitaban li ahli Makkah, itu adalah yang khitab atau diarahkan ayat tersebut untuk orang Makkah. Wal Madani makana khitaban li ahli Madinah, dan Madani adalah apa-apa yang khitabnya untuk ahli Madinah, untuk penduduk Madinah. Baik, sebelum saya lanjutkan, jadi nanti kita akan mendapati bahwasannya ada yang mengambil pendapat ketiga dari para ahli tafsir, baik itu dari tabi'in, ya. Kemudian juga ada yang mengambil dasar berpikirnya dari tempat. Nah, jadi tetap aja yang ada seperti itu. Kemudian juga yang mengambil dasar berpikirnya Makki dan Madani adalah dari waktu, yang waktu lebih menyeluruh. Tapi tetap, dan banyak ulama mengambil istilah Makki dan Madani itu tempat atau mukhatab, atau yang diajak berbicara. Baik. Tidak masalah, ini tidak masalah. Perbedaan ini tidak masalah. Cuman yang lebih komprehensif adalah yang pertama. Wa yanbani ala hadzal ra'yi inda ashabi anna ma fi al-Qur'an min qouli ta'ala ya ayuhan nas Makki wa ma fi qouli ta'ala ya alladziina amanu Madani. Nah, karena dasar pendapat ini, maka dampaknya adalah apa di Al-Qur'an yang bentuknya ya ayuhan nas Makki, maka Makki. Wa ma fihi min qouli, dan apa-apa yang ya ayyuhalladzina amanu Madani. Nah, seperti itu.
Wal bil mulahadhati yatabayyanu anna aktsara suwar al-Qur'an lam tuftah bi ahad al-khitabain wa anna hadza ad-dhabit la yattarid. Nah, bahwasannya kebanyakan Al-Qur'an itu tidak dibuka dengan salah satu khitab, bentuk penyampaian, dan bahwasannya kaidah ini la yattarid itu tidak menyeluruh, ya, tidak menyeluruh. Fasuratul Baqarah madaniyah. Artinya ini koreksi dari penulis terhadap pendapat yang ketiga. Dalam surah Al-Baqarah madaniyah, surah Al-Baqarah apa? Madaniyah. Tapi di dalamnya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini madaniyah, tapi kok ada ya ayyuhan nas. Kemudian ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Juga ya ayyuhan nas. Padahal tadi kaidahnya kalau ya ayyuhan nas dia apa? Makki. Padahal suratnya madani. Nah, baik. Berarti kaidah ini tidak menyeluruh. Baik. Terus kemudian ila akhir, silahkan dibaca. Sekarang terakhir mumayyizat al-makki wal madani, kekhususan makki dan madani seperti apa? Istaqra al-ulama. Jadi para ulama itu istiqra itu artinya membaca semua terus menarik kesimpulan. Jadi metodologinya namanya itu induktif. Jadi ngambil sampel-sampel terus kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. As-suwar al-makkiyah, surat-surat makkiyah, was-suwar al-madaniyah, dan surat-surat madani. Wastanbatu dhawabita qiyasiyatan likullin minal makki wal madani. Tabayyana khasa'isu al-uslubi wal mawdu'ati allati yatanawaluha wa kharaju min dzalika biqawaid wa mumayyizat. Oke, sekarang kekhususan atau karakteristik dari makki dan madani. Dhawabit al-makki wa mumayyizatuhu al-mawdu'iyah. Kaidah-kaidah makki dan juga kekhususannya. Yang pertama, kalau makki itu apa? Kullu suratin fiha sajdatun fahiya makkiyah. Nah, kalau ada setiap surat yang di situ ada sajdahnya, surat as-sajdah, kemudian surah apa lagi? Al-Alaq, kemudian surat apa lagi? Nah, ila akhir ya, surah la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil allawamah. Itu juga ada sujudnya, maka dia makkiyah. Kullu suratin fiha lafdhu kalla fahiya makkiyah. Setiap surat yang ada lafaz kalla maka dia makkiyah. Wa lam tarid illa fi nisfil akhir min al-Qur'an, dan tidak ada kecuali di setengah akhir dari Al-Qur'an. Wa dzukira 33 marrah, disebutkan 33 kali fi 15 surah, pada 15 surat. Nomor 3, kullu suratin fiha ya ayyuhan nas wa laysa fiha ya ayyuhalladzina amanu fahiya makkiyah. Kaidahnya menarik nih. Setiap surat yang ada ya ayyuhan nas tetapi tidak ada ya ayyuhalladzina amanu fahiya makkiyah, kecuali makkiyah. Illa surat al-hajj fa fi awakhirih, kecuali surat hajj, maka pada akhirnya ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Nah, akhirnya surat haji itu ada ya ayyuhalladzina amanu. Wa ma'a hadza, tidaknya surat al-hajj tetap dianggap surat apa? Makkiyah. Wa ma'a hadza fa inna katsiran minal ulama'i yara anna hadhihi al-ayah makkiyah kadzalik. Walaupun begitu, banyak dari para ulama menganggap bahwasannya ayat ini ya ayyuhalladzina amanu ruk'u tetap makkiyah. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u tetap makkiyah, walaupun kaidahnya kalau ya ayyuhalladzina amanu apa? Madaniyah. Nomor 4, kullu suratin fiha qasasul anbiya wal umam al-ghabirah. Setiap surat yang ada surat nabi-nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu, maka dia makkiyah kecuali surat Al-Baqarah. Menarik ya kaidahnya. Oh, ini enggak sembarangan ini ngeluarin apa namanya kaidah begini. Berarti
Para ulama sudah apa? Sudah neliti semua, dibacain semua. Kul suratin fiha qissatu Adam wa Iblis fahiya makkiyah siwa al-Baqarah kadzalik. Setiap surat ada kisah Nabi Adam, Iblis, maka dia makkiyah kecuali surat Baqarah. Contoh surat yang ada kisah Nabi Adamnya apa? Surat Al-Hijr, ya kan? Surat Al-An'am. Nah, itu ada surat Al-A'raf. Nah, kecuali surat apa? Al-Baqarah. Dia walaupun ada kisah Nabi Adam dan Iblis, dia madani. Kullu suratin tuftahu bihurufi tahajji. Setiap surat yang dibuka dengan huruf hijaiyah seperti apa? Alif lam mim. Jadi huruf tahajji itu gini, kayak dalam bahasa Indonesia kan ada A B C D. Nah, dia bukannya A B C D. Atau dalam bahasa Inggris A B C D, tahajji. Tahajji itu mengeja. Nah, dalam bahasa Arab ada juga alif, ba, ta, tha, jim. Ada huruf-huruf yang dia itu dimulai dengannya ayat Al-Quran dengan tahajji, dengan huruf hijaiyah, dieja. Hurufnya nassun hakimun qat'an lahu sir nun, nah, ila akhirih. Alif lam ra ha mim wa nahwu dzalika fahiya makkiyah, maka dalam makkiyah siwa zahrawaini, kecuali dua surat, itu Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, menarik ya, Masya Allah. Wakhtalafu fi surat Ar-Ra'd, dan berselisih dalam surat Ar-Ra'd. Surat alif lam ra ila akhirih. Hadza min nahiyat ad-dawabit, ini berkaitan dengan kaidah. Amma min nahiyat al-mumayyizat al-mawdu'iyyah wa khasa'is al-uslub. Adapun berkaitan dengan kekhususan secara pembahasan. Tadi kaidah, sekarang pembahasannya kalau makkiyah itu kayak apa? Wa khasa'isu al-uslub, dan juga kekhususan dalam penyampaiannya. Fayumkinu ijmaluha fima ya'ti, maka bisa dikumpulkan dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, ad-da'watu ila tauhid wa ibadatillahi wahdahu. Kalau ada penyampaian dakwah tentang tauhid dan mengesahkan Allah, wa itsbatur risalah, dan juga menetapkan risalah, wa itsbatul ba'tsi wal jazaa, dan juga penetapan adanya kebangkitan dan juga pembalasan, wa dzikril qiyamah, dan juga penyebutan tentang kiamat, dan juga wa hauliha, dan juga kengeriannya, wan nar wa adzab wal jannah wa na'imiha wa mujadilah, dan juga mujadilah atau mujadalah, artinya perdebatan dengan kaum musyrikin, bil barahin aqliyah, dengan dalil akal, wal ayat al kauniyah, dan juga ayat-ayat kauniyah, maka di situ adalah makki. Misalnya ada ayat-ayat tentang qul huwallahu ahad, walaupun ini mukhtalaf ya. Surat Al-An'am itu tentang tauhid, tentang hari kiamat, kebangkitan, maka dia makki. Wad'u al-usus al-'ammah lit-tashri' wal fadha'il akhlaqiyah allati yaqumu 'alaiha kiyan atau kayan al-mujtama'. Dan juga nomor 2, peletakan asas-asas umum tentang syariat, tentang asas umum contohnya salat. Nah, kalau dasarnya ya di surat Makkiyah, adapun penjelasannya dan seterusnya surat Madaniyah. Fadhail akhlaqiyah, tentang akhlak, seperti surat Luqman, akhlak. Maka di situ apa? Makki. Allati yaqumu 'alaiha kayan al-mujtama', yang berdiri di atasnya bangunan masyarakat. Wa fadhu jara'imi al-musyrikin fi safkid dima', dan juga membuka kejahatan kaum musyrikin dalam pembunuhan. Wa akli amwalil yatama, dan juga kejahatan mereka dalam memakan anak yatim, zulman, dengan zulm. Wa wa'dil banat, atau wa'dul banat itu mengubur anak-anak perempuan. Wa ma kanu alaihi min su'il 'adat, dan juga apa-apa yang ada pada mereka sebelumnya dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. 3, dzikru
qasas al-anbiya wal umam as-sabiqah, dan juga penyebutan tentang kisah-kisah nabi-nabi dan umat terdahulu. Nomor 4, qasrul fawasil ma'a quwwatil alfaz. Itu sesuatu yang pendek dan lafadznya kuat. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa was samaa'i wat tariq wa ma adraka mat tariq. Itu qisar al-fawasil, pendek, surat-surat yang pendek. Kemudian selanjutnya dhawabit al-madani wa mumayyizatu al-mawdu'iyyah. Kaidah-kaidah madani dan juga kekhususan pembahasannya. Kullu suratin fiha fariidatun aw haddun fahiya madaniyah. Setiap surat yang di situ ada kewajiban saum, salat, atau had, potong tangan, had, orang yang menuduh berzina, fahiya madaniyah, maka sudah. Nomor 2, Masya Allah, putus tadi ya. Kullu suratin fiha dzikrul munafiqina fahiya madaniyah. Setiap surat yang disebut di dalamnya orang-orang munafik maka madaniyah. Siwal ankabut, kecuali surat al-ankabut, fa innaha makkiyah, maksudnya dia adalah makkiyah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ketemu orang munafik di mana? Di Madinah. Kullu suratin fiha mujadalatu ahli kitabi fahiya madaniyah. Setiap surat yang di dalamnya ada perselisihan atau jidal, debat ya dengan orang-orang ahli kitab, maka dia madaniyah. Karena kenapa? Nabi ketemu siapa? Orang-orang ahli kitab di mana? Di Madinah. Hadza min nahiyati dhawabit, ini dari sisi kaidah. Wa amma min nahiyati al-mumayyizat al-mawdu'iyyati wa khasa'is al-uslubi fayumkinu ijmalaha fima ya'ti. Adapun dari kekhususan pembahasan dan juga kekhususan penyampaian, maka bisa dikumpulkan dalam kaidah berikut atau dalam hal berikut. Nomor 1, bayanul ibadat, penjelasan tentang ibadah. Contohnya tentang saum, misalnya uhilla lakum lailatas shiyami rafathu ila nisaikum ila akhirih. Wal muamalat, ar-riba, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu ila akhirih. Kemudian al-hudud was-sariqu was-sariqatu di surat apa? Al-Maidah. Terus kemudian juga surat An-Nur, wa nizam al-usrah, dan juga aturan hidup berkeluarga, surat An-Nisa Madaniyah. Mawarith, surat An-Nisa. Wa fadilatul jihadi, surat Al-Anfal Madaniyah. Wassilat al-ijtimaiyah, surat Al-Hujurat. Wal alaqat ad-dawliyah fi silmi wal harb, hubungan internasional, Masya Allah, di surat Al-Hujurat. Wa qawaid al-hukmi, kaidah hukum. Wa masail at-tasyri', dan permasalahan syariat. Masya Allah. Ini jelas ya. Kita jadi dapat ilmu juga dalam dakwah juga begitu. Tidak boleh tiba-tiba ada orang baru kenal Islam langsung diajarkan hal-hal itu, ada perselisihan antar umat, masalah contohnya jenggot, masalah celana, apakah itu apa namanya, cingkrang, apa isbal, dan seterusnya. Itu kan masalah khilafiyah. Pakai muslimat juga aurat itu pakai cadar atau enggak. Akidah dulu, tauhid dulu, Allah wujud, qidam baqa, mukhalafatu lil hawadith, itu yang difahamkan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, itu karakteristik apa? Ayat-ayat Makkiyah. Kalau untuk syariat setelah berapa tahun? 13 tahun, bayangkan. Kita terburu-buru dalam berdakwah. Mukhatabatu ahli kitab minal yahud wan nasara wa da'watuhum ila al-islam. Penyampaian kepada ahli kitab dari Yahudi dan Nasara dan seruan kepada mereka untuk masuk Islam. Wa bayanu tahrifihim di kutubillah, dan penjelasan tentang penyelewengan mereka terhadap kitab-kitab Allah. Ini banyak dibahas di surah Al-Maidah. Wa tajannihim 'alal haqq wa ikhtilafuhum min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Nomor 3, al-kashfu an suluk al-munafiqin, membongkar
perilaku orang munafik. Nah, ini banyak di surat Bara'ah. Di surat apa? Atau At-Taubah. Karena disebut surat yang membongkar. Nah, baik. Wa tahlil nafsiyatihim, dan juga menjelaskan karakteristik jiwa mereka. Wa izahatus sitar an khabayahum, dan juga menurunkan sitar atau satar atau hijab dari apa-apa yang mereka sembunyikan atau dalam diri mereka. Wa bayani khatrihim ala din, dan juga penjelasan bahaya mereka terhadap agama. Tetapi begini, Nabi Muhammad gimana ketika ketemu orang munafik? Apakah dibunuh orang munafik? Bunuh nggak? Nabi tahu loh itu sebenarnya kafir. Dibunuh nggak? Nggak dibunuh. Nah, itu mengajarkan kepada kita, kita tidak boleh mengatakan pada orang ini kamu kafir, nggak boleh. Karena kita tidak tahu isi dalam hatinya. Nah, begitupun kita sebagai seorang muslim, sebagai tambahan sedikit sebagai penutup, tidak boleh menilai orang lain itu lebih rendah daripada kita, tidak boleh. Walaupun antum bermaksiat, walaupun bisa jadi dia maksiat tapi hatinya takut kepada Allah dan lebih mulia daripada kita yang ibadah tapi sombong. Nah, gitu akhlak seorang muslim. Man tawadhu'a lillahi rafa'ah, barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah angkat. Karena walaupun kita sudah belajar gini ilmu yang sedikit ya. Baik, terakhir, tulul maqati' wal ayat fi uslubin yuqarrir asy-syari'ah wa yuwaddihu ahdafaha wa maramimaha. Panjang ayatnya dan juga uslub atau metodologi itu menjelaskan secara detail maksud dari syariat. Nah, misalnya surah An-Nisa, surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tadayantum bidayn ila ajalin. Itu surah Madaniyah. Madaniyah panjang, paling panjang itu ayat. Misalnya surah Uhilla lakum latas siyamir rafathu, itu ngambil setengah halaman lebih. Madaniyah, mudah ya. Terus kemudian innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil akhiri, apa ini? Madaniyah. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga para ikhwan diberikan kesehatan, sabarnya mendengarkan kajian ini, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di pertemuan bulanan, insyaallah. Apa hal-hal yang belum jelas bisa digarisbawahin, nanti ditanyakan, atau maupun membahas berkaitan dengan ini mubtada khobar ila akhirih, maka di pertemuan akhir bulan. Adapun maksud kita belajar ulumul Quran lebih ke maksud dan pemahaman kita tentang ilmu ini, dan juga diselipi sedikit tentang pembacaannya. Jazakumullah khair. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga para ikhwan dilancarkan urusannya, dilancarkan rezekinya, diberkahi umurnya, diberkahi ilmunya, anak-anaknya jadi anak yang saleh dan salihah, amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.